Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada, terutama para petani dan pemerhati pertanian. Pada kesempatan ini kami mau mewawancarai Bapak Eri Istinangar Kediri, SP, selaku pengusaha agribisnis dan pemerhati pertanian. Tema yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai konsep pertanian di masa depan. Baik, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak, langsung saja menuju ke pertanyaan. Bagaimana kondisi pertanian saat ini menurut pandangan Bapak, terutama menghadapi El Nino saat ini, Pak? Terima kasih pemirsa dan para pemerhati pertanian. Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa kondisi pertanian di Indonesia dan tidak hanya di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan, terutama adanya El Nino. Dampak El Nino ini akan mengganggu pertanian, sektor pertanian khususnya, karena bahwa pertanian ini sangat membutuhkan ketersediaan air. Sedangkan di beberapa daerah di Indonesia ini untuk infrastruktur, walaupun sudah ada beberapa bendungan, kemudian irigasi, namun El Nino ini sudah cukup lama. Harusnya biasanya seperti ini sudah terjadi musim hujan, tapi sampai sekarang belum terjadi, sehingga ini sangat berpengaruh pada masalah pangan, terutama padi, karena di Indonesia ini konsumsi makanan pokoknya adalah beras. Nah, beras atau padi ini membutuhkan adanya ketersediaan air, sehingga di Indonesia ini sedang terjadi tidak baik-baiknya kondisi ketahanan pangan. Ini baru diuji, sehingga kita harus mempunyai konsep bagaimana untuk mengatasi El Nino ini, kekeringan ini, supaya ketahanan pangan di Indonesia ini bisa aman. Oh, gitu ya Pak. Lalu bagaimana cara untuk menghadapi kondisi pertanian khususnya di Indonesia saat ini, Pak? Jadi yang pertama adalah karena ini masalah El Nino atau ketersediaan air, air ini harus dicukupi dulu. Jadi bagaimana untuk menyediakan air? Yang pertama yaitu pemerintah harus membantu ketersediaan air. Salah satunya yaitu dengan pemanfaatan sumur dalam. Pada tahun 1980, di mana Indonesia pada waktu itu pemerintahan Bapak Soeharto itu sudah mengalami istilahnya swasembada pangan. Maaf Pak, swasembada pangan itu artinya apa? Kalau swasembada pangan itu ya kemampuan pemerintah atau daerah itu bisa memenuhi kebutuhan beras, ya pangan terutama, itu tanpa masukan dari daerah atau negara lain. Nah, itu di samping bendungan itu ada semacam sumur dalam. Jadi kalau di Sragen yang saya kembangkan pertanian di sana itu ada namanya PBS. Itu di daerah konsep sumur yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat, yang waktu itu dibangun pada saat Pak Soeharto. Itu dikelola karena di daerah sana itu tidak terjangkau adanya bendungan, irigasi enggak. Tapi petani di sana itu bisa menanam padi 3 kali. Itu dataran tinggi atau dataran rendah? Ya, kalau di Sragen itu dataran rendah, cuman modelnya berbukit-bukit, sehingga irigasinya sangat sulit. Nah, dengan adanya konsep itu lahan yang biasanya hanya bisa ditanam sekali itu bisa 3 kali. Karena apa? Dengan adanya irigasi semacam sumur dalam, di mana pendistribusiannya itu bisa merata, jadi kurang lebih 50 hektar. Nah, ini sebagian contoh yang mungkin pemerintah nanti, terutama pemerintah saat ini, kemudian Menteri Pertanian saat ini bisa berpikir potensi-potensi yang ada, yang waktu itu bisa swasembada pangan tuh karena apa? Bagaimana? Nah, ini harus dicermati lagi, digali lagi. Nah, kemudian kayak PBS irigasi itu bisa dihidupkan kembali. Jadi ada beberapa daerah, khususnya di Sragen yang saya tahu, mungkin di daerah lain atau di pulau lain itu mungkin ada. Nah, itu bisa untuk memenuhi air ini harus disegerakan. Karena apa? Kita saat ini belum tahu
belum tahu kemarau ini sampai kapan. Nah, kalau pemerintah, terutama pemerintahan Jokowi di bawahnya itu ada Menteri Pertanian, hanya mengandalkan nanti Pak Menteri ini istilahnya menghalalkan impor, dan nanti suatu saat India, kemudian Vietnam, Thailand, dan bahkan Cina tidak mengekspor beras, kita akan kewalahan, kemudian kita akan jadi krisis pangan di Indonesia akan terjadi. Nah, makanya sebelum terlambat, sebenarnya saya sudah menyampaikan lewat media, terutama media di Facebook itu saya sampaikan, ini sediakan irigasi itu untuk apa? Nanti kalau ini hujannya belum pasti, ini akan bahaya. Itu jadi memang saat ini kita bisa mengandalkan impor beras dari Cina bisa, nah nanti kalau Cina sampai kapan? Kalau nanti juga sama. Oh, jadi dari dulu itu Indonesia impor beras, Pak? Ya, tidak. Sebenarnya hanya saat ini, tapi jangan sampai kalau bisa sebisanya itu ya kita harus bisa swasembada pangan. Impornya berkurang, tapi ini sudah istilahnya di atas batas toleransi, impornya sudah keterlaluan ini. Untuk saat ini, apakah kebutuhan pangan di Indonesia itu sudah benar-benar tercukupi atau untuk beberapa tahun yang akan datang? Bagaimana, Pak? Ya, makanya kan kita harus mempersiapkan diri. Jadi yang namanya El Nino, kejadian ini nanti semakin periode, semakin tahun itu semakin berat. Misalkan kalau kemarau ini mungkin dari 8 bulan, besok itu bisa lebih panjang lagi. Ya, jadi semakin parah karena apa? Kondisi lingkungan seperti pertanian, lahannya semakin sempit, kemudian jumlah tanaman, populasi tanaman itu juga semakin berkurang, sehingga dampak ke lingkungan itu juga kurang baik, sehingga nanti kalau kita tidak mempersiapkan sejak awal ya kita akan terjadi krisis pangan di Indonesia. Selain dari pemerintah nih, Pak, upaya apa sih, Pak, yang bisa dilakukan oleh masyarakat biasa seperti kita ini, Pak? Ya, dari pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kita sebagai masyarakat ini tidak hanya menyerahkan saja kepada pemerintah. Jadi kita harus bersama-sama bergandeng tangan. Itu seperti konsep yang saya sampaikan, kita itu ada salah satunya ada urban farming. Urban farming itu apa? Yaitu urban farming itu adalah konsep pertanian di daerah perkotaan. Ya, selama ini masyarakat kota itu hanya menyerahkan masalah pertanian itu kepada di desa. Tapi yang namanya urban farming ini kota juga bisa memasok kebutuhan pangan dengan dirinya sendiri. Jadi di kota itu juga ada itu dengan istilahnya urban farming, yaitu pertanian yang ada di kota. Itu pertanian urban farming itu dilakukan di lahan kosong atau seadanya aja, Pak, di rumah? Ya. Atau bagaimana? Ya, jadi urban farming itu ya pertanian yang ada di kota. Ya, misalkan nanti ada lahan kosong, kita manfaatkan untuk pertanian. Bisa dimulai dengan tanaman sayuran, kemudian buah-buahan, kemudian dan lain sebagainya. Nah, tadi yang pertanyaan yang tadi yaitu bagaimana dengan kita. Nah, kalau konsep yang saya sampaikan ini adalah tidak hanya sekedar urban farming, tetapi kita peran sebagai masyarakat yaitu konsep home farming. Ya. Apa itu, Pak? Ya, home farming itu adalah sebuah konsep di mana setiap rumah, walaupun berapapun lahannya atau bahkan tidak mempunyai lahan, itu harus bertani. Bertani itu tidak harus menggunakan tanah yang luas. Kita misalkan tidak punya lahan, yaitu bisa menanam ibarat di dalam pot. Bisa menggunakan hidroponik juga ya? Ya, bisa. Nanti bisa nanam misalkan cabai. Nah, contohnya cabai. Kemudian nanti tomat, kemudian sayur kangkung, kemudian bayam, terong dan lain sebagainya. Nah, itu tujuannya apa? Ya, untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan yang kita butuhkan minimal untuk rumah tangga kita sendiri. Syukur-syukur itu nanti bisa menambah pendapatan dari keluarga tersebut, terutama nanti ibu-ibu PKK,
kemudian remaja-remaja yang belum ada kesibukan, nah itu bisa membudidayakan bertani di rumahnya masing-masing. Farming itu juga termasuk ya peternakan nanti misalkan bisa ternak belut di ember, lele di tamber gitu, kemudian ayam ya, nanti ayam juga bisa jadi ternak ayam, metok, bebek gitu. Nah, tergantung nanti lahannya. Jadi semua rumah tangga yang ada di kota harus mempunyai cadangan atau harus bertani. Jadi nanti insya Allah ketahanan kita terutama di pangan itu aman. Nah, itu. Jadi kenapa misalkan contohnya kenapa kok cabai itu fluktuatif, kadang naik kadang jatuh. Nah, tapi dengan adanya nanti home farming ini semua nanam cabai nggak khawatir harga cabai. Jadi begitu pemirsa, solusi yang bisa dilakukan oleh masyarakat seperti kita ini yaitu melakukan home farming, dan untuk pemerintah melakukan pembuatan irigasi lebih banyak dan merata kepada seluruh masyarakat di Indonesia, kemudian melakukan urban farming. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun berucap. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Darmaes Tiarabudi atas ketersediaannya untuk diwawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.